Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian dan simpatisan, dan juga selamat pagi, selamat datang bagi tamu kami, paduan suara dari GKI Serang. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dan hadirin sekalian. Bersama ini kami menyampaikan beberapa poin penekanan dari warta yang perlu Bapak Ibu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah pernikahan gerejawi. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Dave Setia Putra, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Melisa Novianti, anggota GKI Puri Indah, pada Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 10 pagi dilayankan oleh GKI Gading Indah. Mari kita mendoakan pernikahan ini. Jika ada anggota jemaat yang keberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat hari ini, tanggal 6 Oktober 2024. Surat dianggap sah jika diajukan secara tertulis, secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Warta yang kedua adalah pelayanan penerimaan jemaat. Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah menerima permohonan untuk menjadi anggota jemaat dalam diri Saudara Edo Prasetya dari Gereja Katolik Santo Andreas, KTG, Kim Taigon. Kemudian atas diri Ibu Suryana dari Gereja Katolik Santa Maria, Pekanbaru. Kepada mereka telah dilakukan proses sebagaimana tata laksana GKI pasal 74. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat memberikan dukungannya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, keberatan dapat disampaikan secara tertulis pada Majelis Jemaat paling lambat hari Minggu, 13 Oktober 2024 pukul 19, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka penerimaan anggota akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 pukul 6.30. Warta yang ketiga, Komisi Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari ini, hari Minggu 6 Oktober pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Yang keempat, pelayanan Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 November 2024. Nama-nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama dapat menghubungi TU GKI Gading Indah setiap hari pada jam kerja, paling lambat pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Yang berikutnya tentang perjamuan kudus. Akan dilayankan di 3 kali kebaktian dan kebaktian pemuda pada hari ini, dan akan dilayani perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan lokasi di rumah atau rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat hadir dalam kebaktian Minggu 6 Oktober, baik secara online dan onsite dan telah CD dan baptis atau baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi kantor TU GKI Gading Indah paling lambat hari ini jam 12. Yang berikutnya adalah kebaktian umum keempat. Bapak Ibu mohon perhatiannya untuk kebaktian umum keempat ini dalam rangka perbaikan lift di Aula TKK Penabur, maka Majelis Jemaat akan mengadakan kebaktian umum keempat bagi umat yang sulit untuk naik ke lantai atas dengan tangga, yaitu pada tanggal 20 Oktober, 27 Oktober, dan 3 November bersama dengan Komisi Pemuda. Jadi kebaktian umum keempat tersebut akan bertempat di lorong TKK lantai dasar setiap pukul 9 atau paralel dengan kebaktian umum kedua di aula lantai atas. Jadi karena liftnya tidak berfungsi. Adapun KU kedua tetap dilaksanakan dengan akses melalui tangga yang ada. Jadi yang tidak bisa dengan tangga
ada kebaktian di lantai dasar di lorong. Demikian informasi mengenai persiapan perbaikan lift kita. Yang ketujuh, rangkaian acara Bulan Keluarga. Pada bulan Oktober 2024 kita akan kembali merayakan Bulan Keluarga. Adapun tema dan rangkaian kegiatan dapat dibaca pada warta jemaat online. Namun demikian, satu kegiatan yang perlu mendapat perhatian kita pada saat ini adalah kebaktian Padang dengan tema We Are One Family yang akan diadakan pada Sabtu 12 Oktober di Rumah Perubahan Jatimurni. Kegiatan ini adalah kegiatan seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah. Anda dapat mendaftar bersama keluarga, teman, ataupun seorang diri. Formulir pendaftaran dapat diambil di meja penyambutan dan dikembalikan paling lambat hari ini, hari Minggu, atau Anda dapat pula mendaftar lewat wilayah masing-masing, komisi ataupun komunitas Anda. Mari kita bersama-sama membangun kebersamaan sebagai satu keluarga GKI Gading Indah melalui kebaktian Padang kita. Yang terakhir adalah hospitality. Setelah kebaktian ini selesai, jemaat diundang beramah tamah sambil menikmati kudapan yang telah disediakan di lobi lantai 1. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema keluarga yang memperjuangkan kesatuan akan dipimpin oleh Pendeta Beni Halim dari GKI Serang. Jemaat dipersilahkan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Umat Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi gerejanya. Ketika gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan setiap hari Minggu pertama bulan Oktober sebagai hari perjamuan kudus sedunia. Kita semua dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita semua dipersatukan selaku anak-anak Tuhan yang boleh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bersamaan dengan hari perjamuan kudus sedunia, kita juga merayakan hari pekabaran Injil di Indonesia. Bersama-sama dengan gereja-gereja di Indonesia, kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan, segala cinta kasih Tuhan di dalam tanggung jawab memberitakan Injil Tuhan, kabar baik dari Tuhan. Mari saudara kita melantunkan kidung pujian, oh betapa indahnya, betapa eloknya ketika kita semua boleh bersama-sama merayakan hari ini sebagai harinya Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 3 berkata demikian. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh secara pribadi, melakukan doa pengakuan dosa secara pribadi. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengaku akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, biarlah kepadamu saja kami boleh mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami boleh terus-menerus diperbaharui, disucikan dan dikuduskan. Sehingga kami boleh berjalan terus dalam kasih pimpinan penyertaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa pengakuan dosa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan diri saling berdoa.
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan kembali pengampunan dosa yang berlaku bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali, mengakui, dan bertekad bertobat dari dosanya. Beralaskan firman Allah dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 14, Kristus telah bersabda, "Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara kita bersiap untuk membaca Alkitab yang akan diperdengarkan pada hari ini. Mengiringi persiapan kita, paduan suara GKI Serang akan mempersembahkan satu kidung pujian. Kita mempersiapkan kitab Kejadian pasal 2, surat Ibrani pasal pertama, serta Injil Markus pasal 10.
Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita memperdengarkan keempat bacaan Alkitab pada hari Minggu ini.
Ya Roh Kudus, terangi hati dan hidup kami, agar kami dapat kesempatan hingga kesanggupan untuk memberlakukan titah dan kehendak-Mu. Meski di dalam keterbatasan dan ketidaklayakan diri dan waktu kami. Ya Roh Kudus, ajar kami untuk selalu memuliakan-Mu ketika kami memberlakukan dan mempersaksikan anugerah Bapa di dalam Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat firman Allah diperdengarkan. Demi Kristus kami mohon pertolongan Roh-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 hingga 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan.
bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tanganmu. Segalanya kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Kambing domba lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, anjing-anjing melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dilanjutkan dengan Ibrani 2 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-12. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Ibrani 2 ayat yang kelima sampai 12. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat.
supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Demikian sabda Tuhan. Umat Tuhan, Injil Tuhan pada saat ini mengikuti kesaksian penginjil Markus melalui pasal 10 ayat kedua hingga ke-16. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saya ulangi ayat 15. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus dan bacaan-bacaan Alkitab. Kita berbahagia jika kita percaya dan memberlakukan firman Allah. Terpujilah Kristus, haleluya. Mungkin sebagian di antara kita, saudara, pernah nonton pertandingan tinju. Dulu pada zamannya yang saya ingat Indonesia populer dengan petinju yang namanya Elias Pikal. Entah sekarang siapa. Apa yang menarik saudara-saudara dalam pertandingan tinju? Yang mengerikan banyak. Misalkan ketika salah satu petinju kalah
terkapar, KO, bahkan ada yang mati, mengerikan. Tetapi yang menarik dalam pertandingan tinju adalah ketika bunyi ronde berakhir, teng. Apa yang menarik di situ? Biasanya dua orang petinju berpelukan. Tapi juga pada saat salah satu dalam kondisi terdesak, biasanya dia juga berpelukan. Begitu ada jarak, mereka masing-masing menyusun ancang-ancang dan mengupayakan untuk memukul di situ. Begitu tidak berdaya, maka mereka saling merangkul satu dengan yang lainnya. Tindakan memeluk dalam pertandingan tinju menjadi menarik ketika kita membaca catatan penginjil Markus bahwa Tuhan kita memeluk anak-anak yang dibawa kepadanya. Tindakan memeluk yang dilakukan Yesus ini sungguh sangat penting kita lihat, kita perhatikan, dan kita ingat. Sebab biasanya orang yang kita peluk bukan sembarang orang. Apakah pernah saudara memeluk orang lain? Pasti mustahil. Apakah pernah kita memeluk orang yang kita kenal? Tunggu dulu, siapa yang kita peluk? Kalau istri orang atau suami orang, apa iya kita berani dan boleh? Tindakan pelukan saudara yang diangkat dan dipersaksikan penginjil Markus bukan sekedar sebatas tindakan fisik. Pelukan yang dimaksud oleh Markus adalah sebuah pengalaman dan perasaan diterima. Pengalaman dan perasaan diterima dan ditempatkan istimewa. Bagi Yesus, anak-anak itu istimewa. Dia mendapat tempat, dia mendapat prioritas. Mengapa bisa demikian? Karena anak-anak ini memperlihatkan, menyatakan sebuah kejujuran. Memperlihatkan dan menyatakan sebuah kegembiraan. Mereka dengan jujur, mereka dengan gembira bisa berjumpa dengan Tuhan. Kenapa mereka bisa jujur dan bergembira? Karena ada orang yang membawanya. Orang itu pasti akan memperkenalkan mereka. Mari kita menjumpai Yesus. Seorang yang baik. Tindakan pelukan itu saudara adalah sebuah pengakuan dan pengalaman. Yang diberikan, dinyatakan oleh Tuhan kepada anak-anak dan sebagai tindakan awal yang membuka berkat bisa mengalir. Kalau tidak dipeluk, mustahil Tuhan menumpangkan tangan dan memberkati anak-anak itu. Pengajaran dan kesaksian Markus tentang anak-anak yang dipeluk dan diberkati Tuhan hendak menerangi kita kepada bacaan-bacaan yang ada di hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil di Indonesia. Bahwa bagi Markus, tindakan pelukan itu mau menyatakan penerimaan, pengalaman dalam sebuah relasi. Anak ini punya relasi yang khusus spesial dengan Tuhan. Sehingga dirinya, sehingga komunitasnya, sehingga masa depannya dekat dengan Tuhan. Dari situlah kita dapat memahami ketika terjadi sebuah percakapan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Boleh enggak sih cerai?
Tapi perhatikan saudara-saudara, penginjil Markus memberikan catatan modus dan motivasi orang-orang Farisi. Sejak Injil ini ada, sejak Yesus itu ada, sampai Yesus tidak ada, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang yang begitu mengamati dengan dekat apa yang disampaikan Yesus dan apa yang dilakukan Yesus. Hanya untuk menjatuhkan, mencobai, mencari celah. Mereka tidak dengan sungguh-sungguh bertanya. Mereka hendak mencari tahu di mana titik celah Yesus bisa dijatuhkan. Dan ternyata yang jatuh mereka sendiri. Kenapa? Ketika Yesus bertanya lagi kepada mereka sebagai jawaban, apa perintah Musa kepada kamu? Kalau bicara perintah Musa berarti pada masa Israel belum masuk tanah perjanjian. Belum terbentuk komunitas sebagai bangsa. Belum ada yang namanya raja. Jadi perintah ini diperdengarkan langsung oleh Allah melalui Musa. Pada masa mereka berjalan menuju tanah perjanjian dengan tiang api, dengan tiang awan. Begitu banyak firman termasuk juga pengajaran. Boleh enggak sih menceraikan? Jawabnya apa? Musa memberi izin untuk menceraikannya. Yesus menjawab, sebenarnya bukan Musa, tetapi karena kelicikan hatimu, karena kejahatan hatimu. Kenapa? Sebab pada masa itu, pada masa nomaden pindah terus menerus, banyak perempuan yang menjadi korban. Dapat dibayangkan kalau dalam kondisi letih, lesu, kesal, jenuh, capek. Biasanya ada kompensasi, pelampiasan. Siapa yang sering mendapat pelampiasan? Perempuan. Perempuan. Kesal sedikit tinju, dus. Marah sedikit gampar. Kesal sedikit keluar nggak boleh tidur. Sehingga banyak perempuan yang menyatakan penderitaan. Musa memimpin Israel untuk membawa Israel keluar dari penderitaan. Dalam perjalanan itu ternyata masih ada yang menderita. Apa mungkin tiap saat Musa membuka jam konseling pastoral? Dengerin, saya habis dipukulin, saya nggak dikasih makan, saya ditinggalkan. Begitu ada tanda KDRT, Musa menyampaikan, sudah boleh, jangan lagi bersama dengan suamimu. Tapi tandanya apa? Dibuatkan surat di situ. Sehingga begitu suami mau pukul lagi, ditunjukkan surat. Kita bukan siapa-siapa lagi. Jadi ada dasar peristiwa sehingga Musa menyampaikan sebuah tindakan kebijakan pada saat itu. Yesus menegaskan, sejak awal penciptaan sebenarnya manusia itu dipeluk Allah, ada relasi, ada pengalaman, perasaan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah kemandirian untuk menyatakan cinta. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dia meninggalkan masa lalunya, komunitasnya, dan bersama dengan istrinya. Nah sekarang kalian itu justru banyak yang meninggalkan istrimu. Bukan meninggalkan keluarga orang tua, tetapi meninggalkan istrimu. Meninggalkan apa? Meninggalkan luka lebam, meninggalkan banyak persoalan.
Udahlah, nggak boleh lagi kata Musa. Padahal esensinya menurut Yesus nggak begitu. Sehingga dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, kitab Kejadian maupun kitab Mazmur dengan jelas nyata bagi kita bahwa begitu istimewa manusia itu. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga 24. Di mana letak keistimewaan manusia, saudara-saudara? Di mana? Tuhan tahu bahwa manusia itu enggak bisa sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia itu butuh sesama. Sehingga dari sini lahir klausul dalam ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Ketika Adam dari Adama diciptakan dengan nafas Allah, Tuhan melihat, kok kasihan sendirian ya. Sehingga setelah Adam diciptakan, menurut kitab Kejadian siapa yang diciptakan, saudara-saudara? Siapa? Dalam bacaan kita tadi, Tuhan menciptakan segala binatang liar dan burung di udara. Tujuannya apa? Semuanya dibawa kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamai. Jadi ciptaan Tuhan ini dibawa kepada manusia agar diberi nama. Tapi rupanya apa yang terjadi, saudara-saudara? Manusia itu memberi nama, namun dia tidak mendapati penolong yang sepadan. Kalau kita lihat penjelasan kitab Kejadian, Tuhan kan bawa ciptaan itu untuk dikasih nama. Tapi diam-diam manusia itu cari apa? Penolong yang sepadan. Dia lihat di situ binatang kaki 4 diberi nama. Yang kecil, yang besar, yang sangat besar. Wah, ini harimau. Kemudian kalau istilah kita sekarang mungkin dia selfie gitu. Nggak sepadan. Berikut, gajah. Wah, lebih besar sendiri daripada saya. Berikut. Sehingga nggak ada yang sepadan di situ. Baru ayat 21. Menegaskan penolong sepadan yang dinyatakan Allah hanya bisa diberikan, dipersembahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengambil salah satu rusuk, menutup rusuk dengan daging, membentuk rusuk itu menjadi seorang perempuan dan membawanya. Jadi pasangan kita menurut kitab Kejadian bisa menjadi penolong sepadan kalau yang bawa Tuhan. Maka pada saat itulah terjadi pelukan dari Tuhan dalam diri laki-laki dan perempuan. Ada relasi yang istimewa. Begitu istimewanya pemazmur bersaksi. Ciptaan yang lain nggak ada deh yang secanggih sehebat manusia. Begitu luar biasanya, ternyata dosanya juga begitu besar. Sehingga lahirlah surat Ibrani yang tadi kita baca. Inkarnasi Allah di dalam Yesus mau menyatakan, saya bersedia memperbaiki pelukan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Tindakan Yesus kepada anak-anak kecil menerangi bacaan-bacaan Alkitab kita pada hari ini. Tentang kehidupan kita selaku seorang manusia. Tentang kehidupan kita selaku sebuah keluarga. Sebab kehidupan kita sekarang ini
kita lebih suka dipeluk bukan oleh Tuhan. Kita lebih suka dipeluk oleh materi kita. Kita lebih suka dipeluk oleh karakter diri kita, egosentrisme kita. Sehingga dalam diri kita tidak memiliki pengalaman yang begitu kuat dan dekat bersama-sama dengan Tuhan. Roti dan anggur yang telah tersedia ini mau memanggil kita semua untuk merayakan pelukan Tuhan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Agar relasi kita itu semakin dekat dan kuat, sehingga kita bisa mengalirkan berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah berharap dan jangan pernah menyaksikan berkat kalau kita tidak mau dipeluk oleh Tuhan. Sebab pada saat kita dipeluk, kita bukan saja menikmati damai dan sejahtera dari Tuhan, tetapi kita juga tahu isi hati Tuhan. Biasanya kalau sambil dipeluk di situ ada pesan. Biasanya sambil dipeluk itu ada makna. Merayakan perjamuan kudus, saudara, berarti merayakan relasi kita dengan Tuhan. Sama seperti Yesus memeluk anak-anak itu dan sama seperti penegasan Yesus di dalam pernikahan Kristen. Sama seperti firman Allah di dalam kitab Kejadian dan Mazmur yang menempatkan manusia itu seharusnya lebih dekat dengan Tuhan daripada ciptaan yang lainnya. Melalui roti dan anggur, saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan, saya ini dipeluk oleh Tuhan. Sehingga saya dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Kehadiran gereja di tengah masyarakat adalah kehadiran yang menyatakan pelukan Tuhan. Mari saudara-saudara kita merayakan pelukan ilahi ini dalam rasa syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Sehingga selaku gerejanya kita beroleh kesanggupan untuk selalu mewartakan kabar baik. Sebab pelukan dari Tuhan itu bukan pelukan yang semu, bukan pelukan yang ada maunya. Kalau dalam situasi politik, masa kampanye boleh berhadapan, biasa saling menjatuhkan, tetapi begitu sudah jelas siapa yang berkuasa, semua rame-rame memeluk sang penguasa itu. Kenapa? Ada maunya. Tapi Tuhan maunya cuma satu. Dia mau beserta dengan kita, dia mengasihi kita. Dan dia tidak pernah mencelakakan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan syafaat kita.
Ya Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, di dalam syafaat ini kami mau berdoa bagi umat-Mu yang hari ini merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Kiranya kami selalu dan semakin menikmati kedekatan kami dengan Tuhan. Ya, kami beroleh semangat untuk memberlakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja-Mu, Jemaat GKI Gading Indah. Di dalam aktivitas bulan keluarga pada Oktober saat ini, maupun bersama dengan bangsa dan negara kami di dalam masa-masa kampanye pemilihan kepala daerah. Tuhan memberkati Jemaat GKI Gading Indah dan juga masyarakat di sekitar. Kami juga mau berdoa bagi salah satu aktivitas rencana kerja GKI Gading Indah di dalam merenovasi, memperbaiki lift di sekolah penabur, serta renovasi rooftop GKI Gading Indah. Kami juga mau berdoa bagi persiapan pelaksanaan kebaktian umum keempat di sekolah penabur, sementara lift yang ada diperbaiki. Kami mau berdoa bagi umat-Mu yang hadir saat ini, agar kembali beroleh pelukan dari Tuhan, hingga berkat-berkat Tuhan dapat dinikmati. Kami mau berdoa bagi pelayanan khusus perjamuan kudus bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama saat ini. Kami mau berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan, para pendeta dan penatua, umat Tuhan dan juga pendeta emerita Suatami Suteja. Kami mau berdoa bagi Sinode Wilayah GKI Sinwil Jawa Barat yang baru saja menyelesaikan persidangan Majelis Sinode Wilayah GKI Sinwil Jawa Barat kemarin. Dengan segala keputusan gerejawi, kiranya kami menjadi GKI Sinwil Jawa Barat yang memiliki kesadaran takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berkat-Mu beserta dengan kami. Lindungi kami dari yang jahat dan limpahkan kami dengan segala kebaikan dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bulan Keluarga GKI Gading Indah 2024 dengan tema besar Keluarga yang Dipulihkan oleh Tuhan. Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Termasuk di dalamnya adalah relasi dengan keluarga kita. Namun, karya keselamatan Allah yang dihadirkan di dalam Yesus Kristus adalah karya pemulihan manusia dari belenggu dosa. Pemulihan Allah tersebut kita yakini juga terjadi di dalam relasi antar anggota keluarga kita. Kita, keluarga GKI Gading Indah, dipanggil untuk menyambut anugerah itu dan mengambil bagian dalam karya pemulihan Allah tersebut. Kita akan memaknai tema keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan lewat 3 kegiatan besar. Yang pertama adalah keluarga yang dipulihkan oleh firman Tuhan. Setiap minggunya kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan berkait dengan tema keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kedua, keluarga yang dipulihkan melalui kegiatan bermakna. Bersama-sama sebagai keluarga GKI Gading Indah, kita akan mengikuti kebaktian padang keluarga dan juga pekan kegiatan terpadu. Kegiatan yang ketiga adalah keluarga yang dipulihkan dan juga yang kemudian menjadi berkat lewat 2 kegiatan. Pertama adalah persembahan keluarga dari rumah kami untuk rumah Tuhan dan juga bazar bulan keluarga yang keseluruhan dananya akan digunakan untuk renovasi lift di gedung penabur dan juga untuk pembangunan ruang persekutuan rooftop di GKI Gading Indah. Ini adalah kalender kegiatan
Program kegiatan terpadu Sabtu 26 Oktober 2024 akan diadakan di Kompleks SDK 6 dengan topik keluarga dan kesehatan mental. Detailnya dapat Anda baca di Warta minggu depan. Yang terakhir, sebagai kegiatan penutupan bulan keluarga GKI Gading Indah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Oktober yang akan datang adalah Bazar Bulan Keluarga. Beragam lapak dari komisi atau unit di GKI Gading Indah akan berjualan aneka makanan, demikian juga pakaian dan juga barang-barang lainnya kiranya yang kesemua dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung renovasi dan juga pembangunan di gereja kita. Jangan lupa ikutan pre-order, jangan lupa pesan, jangan lupa belanja, dan kiranya keluarga Anda juga menjadi berkat untuk rumah Tuhan. Yuk, kita dukung semua kegiatan bulan keluarga dengan berpartisipasi di dalam setiap acaranya, dan kiranya pemulihan dan berkat Tuhan hadir di dalam keluarga Anda. Tuhan memberkati. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur kita akan disampaikan pada pagi hari ini dengan maju ke depan dan memasukkan di dalam keranjang yang telah tersedia. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan lewat QRIS, Bapak dan Ibu pun dapat memasukkannya melalui QRIS di tempat masing-masing. Mari kita, bagi yang akan memberikan persembahan pembangunan gereja, bisa disalurkan melalui 3 cara, yaitu transfer melalui QRIS atau rekening yang umum dengan menambahkan kode unik 800 di 3 angka terakhir. Transfer langsung ke rekening pembangunan gereja Bank BCA dengan nomor 094 747 7777. Yang ketiga, amplop persembahan khusus dana pembangunan gereja yang disediakan di meja penyambutan atau bisa meminta kepada penatua yang bertugas. Mari kita bersama menyambut waktu persembahan kita dengan menyanyikan KJ 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kamu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bila pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sepanjang minggu yang lalu, yang Tuhan sudah curahkan kepada kami sebagai individu dan juga sebagai keluarga dan sebagai anggota gereja-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Kiranya kami boleh memberikan persembahan bukan hanya pada materi ini saja, tetapi juga hidup kami, waktu kami, pikiran kami, tenaga kami untuk kerajaan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Bapa, kuduskanlah supaya berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, saat ini kita bersama-sama hendak merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang telah menetapkan dan mengundang kita untuk merayakannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini dan saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah, dengan sesama kita, dengan istri, suami, orang tua, anak, saudara-saudara, teman, dan tetangga, bahkan dengan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Apakah jawab kita? Kita bersyukur, saudara, sebab di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bapa di dalam Kristus, Tuhan kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, hingga kami dapat menyatakan iman kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui meterai kudus, roti dan anggur. Teguhkan iman kami, teduhkan jiwa kami, agar kami selalu menyatakan syukur dalam keseharian kami. Ya Allah yang kudus, saat ini kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu, Yesus Kristus, yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus, yang Kau utus untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami anggungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tiada henti-hentinya menyanyi dan memuliakan, Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Nya. Hosana Maha Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa beserta kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita,
Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan berkenan mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Kita ucapkan damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku
Umat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah kasihku, kuwafat bagimu. Yang makan tubuhku, ikutlah jalanku, sungguh rela saling melayani, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah kasihku, kuwafat Umat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuhnya Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan demi keselamatan saudara dan saya, demi keselamatan dunia ini. Amin. Makanlah.
Umat Tuhan, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Annis angelus
Saudara semua sudah menerima materi? Anggur? Baik. Saudara-saudara ingat dan percayalah bahwa darahnya Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan demi keselamatan saudara dan saya, demi keselamatan dunia ini. Amin. Minumlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersuka cita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri hidup jujur dengan nikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendekat tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Jawaban Tuhan atas doaku. Berpegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walaupun lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.